Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini adalah liputan acara di mana saya dengan Dr. Tri Maharani mengisi acara Siaga 1 Gigitan Ular Berbisa di Dinas Kesehatan Kota Depok. Nah, dari awal pembicaraan Dr. Tri sudah membawakan bagaimana efek dan kerja bisa ular ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, audiens atau peserta dari acara ini rata-rata adalah orang-orang dinas kesehatan, baik puskesmas ataupun rumah sakit. Dr. Tri juga menjelaskan serum yang tersedia di Indonesia dan serum yang tersedia di beberapa negara tetangga untuk menangani korban gigitan ular berbisa. Nah, tiap detail Dr. Tri menjelaskan dengan sangat jelas agar seluruh nakes atau dinas kesehatan Kota Depok memahami bagaimana penanganan pertama apabila digigit ular berbisa, ketersediaan serum dan kerja serum yang ada di Indonesia. Di sini juga Dr. Tri menyarankan agar tidak panik dan semua dinas kesehatan Kota Depok dari tingkat puskesmas sudah mampu menangani korban gigitan ular berbisa dan penanganannya yang benar agar tidak terjadi fase sistemik bahkan kematian pada korban gigitan ular berbisa. Nah, sesi 2 giliran saya menyampaikan presentasi saya tentang tren memelihara ular berbisa di Indonesia dan mitos-mitos yang berkembang tentang ular di Indonesia. Di slide pertama, di sini saya menyampaikan tentang fakta dan apa itu ular, baik bersisik, cara kerja, cara habitat, tingkah laku, dan bagaimana sifat asli satwa liar. Di sesi selanjutnya ini juga saya review ke masa-masa lalu di mana saya sangat begitu dekat dengan ular berbisa, menyentuh mereka langsung tanpa menggunakan alat bantu, bahkan terlihat keren ketika saya mampu menyentuh ular berbisa dengan tangan kosong. Nah, di sini menjadi tolak ukur bagaimana saya dulu sangat-sangat mendekati maut. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sadar bahwa banyak ilmu yang dapat disampaikan tanpa mengakibatkan kematian untuk diri kita sendiri. Akhirnya saya fokus lebih ke edukasi, mengenalkan ular-ular pada masyarakat, efek samping, karakteristik ular, bagaimana cara mengusir ular agar tidak melintas di rumah, dan bagaimana ketika ada ular masuk rumah. Nah, step-step ini yang akhirnya saya buat menjadi sebuah kurikulum edukasi tentang satwa liar, khususnya ular pada saat itu. Nah, di dalam tren memelihara ular berbisa, di sini saya juga mencerminkan sedikit diri saya, bagaimana ketika dulu saya begitu bangga dapat bermain dengan ular-ular berbisa. Era dan hobi ini tidak pernah berubah, bahkan terus menurun di generasi selanjutnya. Namun di era sekarang banyak sekali korban gigitan bahkan kematian yang korbannya tidak lain adalah kiper atau pemelihara ular berbisa. Kecelakaan dalam memelihara ular berbisa menjadi indikator utama banyaknya korban meninggal dunia akibat ular peliharaannya sendiri. Tidak ada profesional yang mendidik mereka langsung, serta media sosial yang juga memiliki peran negatif ketika dimanapun anak-anak dapat mengakses bagaimana cara memegang ular berbisa tanpa pantauan dari profesional langsung. Nah, ini yang menyebabkan bahkan menjadi beban berat
untuk saya sendiri sebagai konten kreator, bagaimana membuat konten yang rapi dan baik agar tidak dicontoh oleh anak-anak. Meskipun setiap konten yang saya upload selalu saya setel ataupun saya setting untuk orang dewasa dan tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Namun sekarang banyak anak-anak juga yang menggunakan YouTube biasa untuk mengakses beberapa video-video sehingga video yang sudah saya setting untuk orang dewasa ditonton oleh anak-anak di berbagai kalangan, bahkan anak-anak kecil. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang dilema untuk para konten kreator yang sudah sangat berhati-hati, namun ternyata konsumen penikmat kita itu tidak berhati-hati, bahkan untuk keluarganya sendiri. Dan demikianlah ringkasan acara yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Depok tentang pencegahan kematian akibat gigitan ular berbisa. Nah, pesan saya nih yang terakhir adalah untuk segala kalangan nakes ataupun bidang kesehatan lain ya, dari tingkat puskesmas agar mampu melaksanakan first aid yang telah diajarkan oleh Dr. Tri Maharani untuk korban gigitan ular berbisa. Dan untuk teman-teman pemelihara ular berbisa, keep safety, tetap berhati-hati, jangan takabur, dan mohon didampingi oleh para profesional. Mari sama-sama kita mengenal satwa liar, khususnya ular, agar kita terhindar dari ancaman konflik gigitan ular berbisa. Nah, ini juga ada sedikit pesan untuk para orang tua. Ini berhubungan langsung dengan saya, konten kreator, agar para orang tua mampu memfilter anaknya ketika menonton tayangan YouTube. Karena kami konten kreator telah menyeting segala tayangan kita hanya untuk orang dewasa dan bukan untuk anak-anak. Jadi lebih diutamakan untuk anak-anak agar menonton hanya YouTube Kids saja. Oke, terima kasih. Dengan saya Arbi Reptil. Salam edukasi. Yang pertama adalah pemburu biawak itu banyak banget. Ya hampir setiap pagi kita lihat ada yang nembak di Kali Baru, di Kali Citayam, sampai Kali Ciliwung. Ada yang nembak. Dulu biawak itu hanya dipakai untuk obat kuat. Tapi sekarang biawak dibutuhkan untuk mancing galatama. Konsumsinya akan jadi lebih tinggi. Jadi pemburu biawak akan jadi lebih banyak. Dan ini yang menyebabkan biawak tidak lagi memakan telur ular, sehingga ular yang harusnya menetas dari 20 telur menetas cuma 5 misalkan, ada 15 yang dimakan biawak, menetas semua. Jadi 20-20-nya menetas. Ini yang menyebabkan meledaknya populasi anakan ular di Depok. Terus di mana lagi predator kobra yang sebenarnya? Garangan. Kita belum bicara garangan atau ngomos ya. Tenggarangan gitu, orang Depok bilangnya tenggarangan. Tenggarangan ini jalur mereka hanya